Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMK sekalian, kita berjumpa kembali di bagian ketiga dari episode persiapan prakrin bagi siswa SMK. Kali ini kita akan masuk lebih jauh mengenal proses prakrin yang dilaksanakan di SMK. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya hakikat dari prakrin? Jadi prakrin prinsipnya adalah proses pembelajaran. Ya, ini adalah semacam memindahkan proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan di sekolah, di lab, kemudian selama 1 semester kita akan memindahkan proses pembelajaran di lokasi kerja, di lokasi sebenarnya. Jadi kalian akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan langsung di tempat kerja, berlatih untuk menggunakan, mengimplementasikan keterampilan, teori, pengetahuan yang telah kalian pelajari selama di sekolah untuk diterapkan secara langsung di tempat kerja. Yang berikutnya yang kita juga harus pahami betul-betul adalah bahwa di Indonesia problem terbesar dari pelaksanaan prakrin yang tidak hanya dihadapi oleh sekolah kita, tapi juga dihadapi hampir oleh semua institusi vokasi atau kejuruan yang ada di Indonesia adalah bahwa ini perlu kalian camkan baik-baik ya. Tidak ada kewajiban bagi perusahaan, bagi usaha-usaha yang ada di luar sana untuk menerima kalian, membimbing kalian, mengajari kalian selama proses prakrin. Jadi jujur saja ini adalah problem besar sekali karena kita dalam posisi yang cukup lemah sebenarnya sekolah karena kita mengirimkan kalian ke tempat-tempat lokasi prakrin itu hanya bermodal pada kesepakatan bersama antara sekolah dengan lokasi prakrin tanpa adanya semacam kewajiban atau juga penalti yang diberikan kepada perusahaan kalau mereka tidak mampu melakukan program prakrin dengan baik atau menghasilkan proses prakrin yang tidak baik, kemudian mereka diberi penalti atau ganjaran hukuman. Tidak ada. Nah, ini perlu kalian ketahui, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjadi kesadaran kalian semua bahwa inilah keadaan sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menjadi orang yang manja. Sekolah tidak bisa manja-manja di depan para perusahaan karena memang kita hanya bermodal pada niat baik kita untuk mengirim kalian semua ke perusahaan dan berharap juga perusahaan memiliki niat yang baik untuk memberikan ilmunya, memberikan waktunya, konsentrasinya, membantu para SDM mereka untuk mengajari siswa-siswa kita semua. Nah, ini perlu diketahui agar kalian tidak boleh manja di sana. Jadi tidak ada istilah kemudian kalian datang ke sana kemudian ngambek karena orang-orang di sana bersikap tidak bersahabat misalnya, atau orang-orang di sana tidak menunjukkan kesungguhan untuk membimbing kalian. Jadi kalian dalam posisi harus menjemput bola. Ya, nah sekali lagi ini memang bukan salah kalian, keadaan ini harus terjadi. Tapi kita juga tidak ingin menyerah. Artinya keadaan ini tidak mungkin kemudian kita biarkan. Kita harus ambil inisiatif. Inisiatifnya apa? Sekolah, siswa harus aktif. Nah dalam hal ini maka nanti sekolah di dalam hal ini di SMKT Erlangga akan berusaha semaksimal mungkin memantau kalian, melakukan komunikasi yang intensif antara pembimbing sekolah dengan pembimbing di lapangan, di industri. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin komunikasi dengan kalian. Kalau kalian ada masalah di lapangan, cepat diberitahu kita. Kita akan ambil tindakan perbaikan secepatnya. Nah, di sisi kalian, kita juga berharap kalian jadi siswa yang kuat, yang tangguh, yang tidak mudah dihantam badai, tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah, karena memang kita berjuang ini di luar, ya kan, berlatih untuk survive, berlatih untuk
bekerja di dalam berbagai situasi. Nah, ini perlu saya sampaikan karena masih ada saja kejadian-kejadian di lapangan di mana siswa kita terlalu cengeng, ngambek, kemudian mungkin protes, loh saya kok prakerin tapi kok nggak diajarin, prakerin kok cuma disuruh ini itu saja, saya ingin pekerjaan yang itu, jangan ngeluh, kejar. Nah, ini yang mentalitas yang ingin saya sampaikan. Jadi perlu sekali bagi kalian untuk mengetahui ini masalah kita. Jadi kalau kalian ingin berhasil di prakerin, itu juga kepentingan kita ya di sekolah, kalian harus berhasil. Makanya ingin saya tekankan di sini bahwa keaktifan, inisiatif dari kalian itu sangat sangat mutlak diperlukan dalam proses prakerin. Nah, kemudian ada juga tuh siswa yang bertanya, Pak, saya ini mau orangnya seperti ini. Kalau saya suruh inisiatif, saya suruh aktif, susah Pak. Nah, kalau memang demikian, mari kita bekerja sama. Di dalam prakerin ada beberapa pihak ya yang bekerja bersama-sama, bermitra agar kegiatan prakerin ini sukses ya. Kalian bisa sukses menjalani programnya sebaik-baiknya. Yang pertama adalah diri kalian sendiri tentu saja ya, siswa. Kemudian ada yang kedua, orang tua siswa. Di SMK Erlangga, peran orang tua sangat penting. Jadi para pembimbing diwajibkan untuk mampu melakukan komunikasi yang erat, komunikasi yang intensif dengan orang tua. Baik sebelum pelaksanaan prakerin, selama pelaksanaan prakerin hingga selesai prakerin. Jadi ini harus terjadi komunikasi. Orang tua yang mengamati kalian berangkat dari rumah, pergi ke tempat kerja, kemudian pulang sore hari, kemudian liburan ngapain saja. Jika ada masalah, orang tua juga diharapkan bisa mengkomunikasikannya dengan sekolah. Kemudian kalian juga seperti itu juga sama. Kita berharap bahwa jika kalian berhadapan dengan masalah di lapangan, kasih tahu. Kita akan membangun komunikasi melalui grup di Facebook, melalui SMS, melalui telepon dan sebagainya. Kunjungan lapangan kita akan coba intensifkan semaksimal mungkin seperti pengalaman kita bertahun-tahun sebelum ini. Kemudian pihak yang berikutnya adalah pembimbing di lapangan. Nah, pembimbing di lapangan kami sudah sampaikan kepada seluruh pembimbing sekolah agar menjalin komunikasi yang erat dengan mereka. Mereka tidak kita bayar loh. Nah, ini perlu kalian sampaikan. Tidak ada kewajiban dari mereka untuk secara hukum ya menjadi pembimbing kalian, menjadi instruktur kalian selama di sana. Betul-betul ini berbasis pada kesukarelaan ya, volunteerism, sukarela. Jadi harus kalian yang aktif. Jadi jangan sampai terlalu banyak komplain, kita harus aktif. Nah, ketiga pihak ini yang saya sebutkan tadi, keempat pihak ini maksud saya, siswa, orang tua, pembimbing sekolah, dan juga pembimbing lapangan harus betul-betul menjalin komunikasi yang sebaik-baiknya. Agar proses prakerin ini bisa berjalan sebaik-baiknya hingga selesai nanti. Oke, nah itu hal yang penting juga untuk diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus tahu bahwa tempat prakerin ini banyak. Jadi kita punya ratusan siswa yang harus dibagi ke puluhan tempat prakerin di sekitar sekolah bahkan di luar kota. Nah, perlu kalian ketahui bahwa prakerin nanti kalian akan dibagi tempatnya ke beberapa tempat prakerin yang berbeda. Nah, perlu diketahui bahwa variasi ya, perbedaan antara satu tempat prakerin dengan tempat prakerin yang lain itu bisa cukup jauh. Ada satu tempat prakerin yang betul-betul nyaman, pembimbingnya sangat membantu. Di satu tempat ada tempat prakerin yang ya mohon maaf tempatnya secara fisik lokasinya tidak nyaman, suasana kerjanya tidak baik. Kemudian pembimbingnya sangat sibuk sekali, tidak bisa terlalu banyak menyediakan waktu untuk kalian. Ada satu tempat prakerin yang memberikan uang saku, di tempat prakerin yang lain sama sekali tidak memberikan uang saku. Ada satu tempat prakerin yang memberikan makan siang misalnya, tempat lain tidak sama sekali. Nah, ini akan terjadi. Nah, mohon dengan sangat agar para siswa tidak saling iri, tidak saling kemudian mengeluh, kok di sana dapat saya enggak, kok di sana enak saya kok enggak enak. Nah, hal-hal semacam ini harus disadari sejak awal. Jadi pemilihan tempat prakerin, penempatan tempat prakerin, tolong terima dengan lapang dada. Kita tidak bisa mengatur masalah ini terlalu jauh. Tapi pastilah
Ya ini kalian juga harus tahu, sekolah berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau jika ya ini ada tempat-tempat prakerin yang dijalani oleh kakak-kakak kelas kalian sebelumnya ternyata memang eh, tidak membawa dampak terlalu positif bagi para peserta prakerin, ya kita blacklist, kita coret. Itu sudah terjadi. Jadi kita juga mencoba semaksimal mungkin untuk memilihkan, menempatkan kalian pada tempat-tempat prakerin yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tempat-tempat ini pada waktu tertentu dulu baik misalnya, kemudian di saat ini kebetulan kalian ditempatkan di tempat tersebut, mungkin keadaannya lagi dalam ya mungkin kesulitan keuangan misalnya. Kemudian dalam keadaan mereka banyak dikomplain oleh customer atau pelanggan mereka misalnya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya kalian harus ya jadilah pribadi yang tangguh. Jadilah orang yang mampu ikut berkontribusi di tempat prakerin kalian. Bantulah mereka beradaptasilah, menyesuaikan dirilah dengan keadaan di sana. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian satu hal juga yang harus saya sampaikan adalah kita ke tempat prakerin tidak mencari uang ya, tidak mencari honor, tidak mencari gaji. Jadi jangan sampai kemudian ada anak-anak yang memilih, saya mau di tempat yang A karena beberapa tahun belakangan kakak-kakak kelas kita di sana dapat honor yang atau dapat gaji yang enak nih. Saya pengen di sana. Saya tidak mau di sini karena saya tidak dapat imbalan jasa sama sekali. Oh jangan. Kita sama sekali tidak mencari pendapatan tambahan di prakerin, kita murni mencari ilmu. Oke, nah ini perlu saya tekankan, jangan sampai kemudian ini menimbulkan ekses yang negatif, baik di antara kalian sendiri, sesama peserta prakerin, baik juga dengan industri. Kemudian kalian ogah-ogahan bekerja di tempat prakerin, ogah-ogahan untuk berkontribusi atau membantu di sana karena kalian merasa bahwa kalian tidak dapat upah. Jangan sama sekali. Itu bukan prinsip kita di SMKTI Airlangga Samarinda. Saya tekankan juga kepada kalian semua, intinya kita ingin mencari pengalaman, belajar hal-hal baru di tempat kerja yang sebenarnya. Tolong camkan baik-baik hal itu, karena itu adalah kunci sukses nanti kalian di tempat prakerin. Mungkin demikian untuk episode kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.